Hai semua, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan light novel Mondaichi Tachi. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk nonton terlebih dahulu. Oke, gak perlu berlama-lama, langsung saja ke pembahasan. Shiroyasa membawa Kurousagi dan asisten tokonya ke komunitas 4 digit. Komunitas yang mereka kunjungi bernama Tetua yang Meratakan Langit. Anggotanya yang terkenal antara lain Guru Agung yang menenteramkan langit, Bull Demon King, Guru Agung yang menghancurkan lautan, Saurian Demon King, Guru Agung yang mengacaukan langit, Rose Demon King, dan Guru Agung yang setara dengan langit, Dewa Monyet Sun Wukong. Kecuali Sun Wukong yang memilih mengikuti gurunya Xuanzang dalam perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci dan menjadi Buddha. 3 lainnya memilih untuk tetap tinggal di Little Garden dan menjalankan komunitas. Shiroyasa terus berjalan menuju ke dalam komunitas. Ketika mereka sampai ke tengah-tengah mansion, mereka diserang oleh Rose Demon Lord. Rose mengeluarkan api yang ada di sekitarnya dan melemparkannya ke arah Shiroyasa. Api dan sayap emas adalah gift tingkat tinggi yang digunakan untuk melawan dewa atau naga karena bisa menghancurkan apapun yang disentuhnya. Meskipun api itu bisa dengan mudah membuat manusia menjadi debu, Shiroyasa menangkap dengan tangannya yang membuatnya hilang tak tersisa. Dikatakan jika api itu lebih panas dari api neraka, dan bahkan Kurousagi yang hanya terkena hawa panasnya saja membuatnya pingsan. Tapi Shiroyasa bisa dengan mudah menghilangkannya. Itu karena Shiroyasa telah mengembalikan kekuatan sucinya dan membuatnya menjadi semakin kuat. Rose Demon Lord mengatakan jika kekuatan Shiroyasa tetap mengerikan seperti dulu. Jadi Shiroyasa dan Rose itu sudah mengenal sejak 1000 tahun yang lalu, dan Rose adalah seorang putri dari keturunan Garuda atau Phoenix. Karena itulah dia bisa mengeluarkan api yang sangat kuat. Rose menanyakan tujuan dari Shiroyasa mencari kakaknya, yaitu Bull Demon Lord. Shiroyasa mengatakan jika dia akan memberitahunya setelah masuk ke dalam dan meminta Rose untuk mengantar mereka. Tapi Rose berkata jika kakaknya sekarang tidak ada. Setengah bulan sejak dia pergi untuk membantu aliansi Onihime, dia belum kembali. Shiroyasa terkejut karena sebelumnya memang dia menerima kabar jika Bull Demon Lord pergi untuk membantu aliansi Onihime dan Floor Master Utara dari serangan Raja Iblis. Tapi dia juga menerima laporan jika Bull Demon Lord segera pergi setelah mengalahkan Raja Iblis, dan Shiroyasa mengira dia sudah kembali ke komunitas. Shiroyasa berkata jika dia datang dengan tujuan untuk mencari kandidat sebagai Floor Master untuk menggantikan dirinya sementara. Dan orang pertama yang ada di pikiran Shiroyasa adalah Bull Demon Lord. Tapi sekarang dia tidak ada dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Jadi Shiroyasa berniat untuk mencari kandidat lain yang mempunyai kekuatan sebagai Floor Master. Rose memberikan surat yang ditulis kakaknya untuk Shiroyasa sebelum pergi membantu aliansi Onihime setengah bulan yang lalu. Shiroyasa terkejut karena dia bisa menebak kunjungannya. Di dalam surat itu tertulis, "Pengganti yang kau cari berada di sebelah selatan pohon besar. Semoga Tuan melakukan perjalanan ke sana." Shiroyasa kagum karena dia bisa membaca masa depan sejauh itu. Setelah Kurousagi terbebas dari Shiroyasa, dia kembali ke Underwood untuk mencari teman komunitasnya. Di ruang resepsionis dari festival panen, dia bertemu dengan Kirino dan menanyakan tentang anggota komunitas Nonem berada. Kirino mengatakan jika Izayoi berada di perpustakaan bawah tanah. Kudo Asuka dan Kasukabe ikut dalam acara berburu. Jin Russell membawa rekannya untuk bertemu dengan perwakilan dari Six Car, dan Lily bersama dengan lainnya membantu persiapan dalam acara pembukaan. Kurousagi menatap pohon besar dan memutuskan jika dia akan ke tempat Izayoi dan menanyakan rute mana yang bisa dia tempuh. Kirino menjawab jika satu-satunya rute adalah melewati jalur air, tapi dia membutuhkan seseorang untuk membantu. Tapi karena persiapan festival sangat sibuk, jadi tidak ada yang bisa mengantarkan Kurousagi ke sana. Tiba-tiba terdengar seseorang yang menawarkan dirinya untuk mengantarkan Kurousagi. Orang itu menyebut dirinya sebagai Kouryu. Dia adalah tamu VIP dari aliansi Dracogryph. Setelah meninggalkan resepsionis, mereka menaiki gondola untuk menuju ke arah
akar-akar pohon besar Underwood. Akhirnya mereka pun sampai di tepi sungai. Koryu menunggu di atas gondola dan Kurousagi pergi mencari Izayoi di dalam perpustakaan. Kurousagi melewati rak-rak buku kuno dan akhirnya dia bisa melihat Izayoi yang diterangi dengan lentera kecil saat membaca buku. Meskipun sedikit terkejut karena kedatangan Kurousagi, Izayoi masih tetap menatap buku yang ada di depannya. Kurousagi yang mendekat terkejut dengan penampilan Izayoi yang terlihat berbeda karena mengenakan kacamata. Izayoi berkata jika Jack menjualnya kepada Izayoi karena di sana cukup gelap. Dengan kacamata itu memungkinkannya untuk bisa melihat dalam gelap karena kacamata itu mampu membiaskan cahaya dengan sempurna. Kurousagi mengatakan jika Izayoi yang mengenakan kacamata terlihat lebih cocok daripada penampilan biasanya. Kurousagi berkata jika Izayoi terlihat lebih dewasa, lebih pintar, dan lebih keren. Izayoi tidak banyak merespon pujian dari Kurousagi karena dia dalam keadaan kurang tidur, sedangkan Kurousagi yang menyadari perkataannya sebelumnya menjadi malu karena perkataannya sendiri. Izayoi berdiri dan mengatakan jika dia ingin mencari Lily untuk membicarakan masalah malam ini sebelum bertemu dengan Asuka dan Kasukabe. Jin juga harusnya sudah selesai dalam membentuk aliansi. Kurousagi terkejut karena belum mendengar tentang aliansi dengan Six Scar. Izayoi mengatakan jika setelah pertempuran sebelumnya, komunitas None memiliki hak untuk naik ke tingkat 6 digit, dan tanah serta fasilitas mereka dikembalikan. Namun kondisi untuk naik ke tingkat 6 digit dibutuhkan bendera yang dipajang di gerbang atau pintu komunitas. Sedangkan nama dan bendera sebelumnya telah dicuri oleh Demon Lord. Oleh karena itu, mereka berpikir untuk membuat bendera aliansi. Setelah mendengar tentang hubungan panjang yang telah dijalin dengan Six Scar, Izayoi berpikir jika seharusnya itu akan baik-baik saja. Kurousagi membawa Izayoi untuk keluar dari perpustakaan dan menuju ke tempat Koryu yang sedang menunggu. Izayoi menanyakan kepada Kurousagi tentang tempat yang dituju Kurousagi sebelumnya bersama dengan Shiroyasa. Kurousagi berkata jika mereka pergi ke selatan menuju markas besar dari Guru Agung yang menenteramkan langit. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba gondola menjadi goyang dan membuat Kurousagi jatuh ke Izayoi. Koryu meminta maaf karena itu salahnya, sedangkan Kurousagi memerah karena malu dan segera menjauhkan dirinya dari Izayoi. Tapi sekali lagi Kurousagi kehilangan keseimbangan yang membuatnya jatuh kepada Izayoi sekali lagi. Jin Russell bersama dengan Percher dan Shirayuki Hime menunggu di aula Evergreen untuk melakukan pertemuan dengan Six Scar dalam membahas syarat-syarat pembentukan aliansi. Carol Gundark membuka pintu bersama dengan pemimpin baru dari Six Scar saat itu, yaitu Porol Gundark. Porol Gundark adalah anak ke-25 dari keluarga Gundark. Dia bisa menjadi pemimpin Six Scar karena dia memenangkan game yang dilakukan Six Scar secara pribadi untuk menentukan siapa yang akan menjadi seorang pemimpin. Jadi, pemimpin tidak ditentukan dari usia, urutan kelahiran, dan lainnya, kecuali kemampuan yang dimiliki oleh personal, dan Porol Gundark memenangkan game itu yang membuat semua kakaknya mengakuinya sebagai pemimpin baru dari Six Scar. Jin Russell mengatakan tujuannya dalam pertemuan kali ini adalah untuk membuat lambang aliansi dan mencari rekan beraliansi. Porol dengan arogan menanyakan memang apa yang bisa mereka berikan kepada Six Scar jika setuju membentuk aliansi. Jin berkata dengan yakin jika Six Scar pasti akan meminta mereka untuk beraliansi. Setelah mendengar itu, senyum arogan dari wajah Porol menghilang dan berkata jika lelucon seperti itu lucu. Kemudian menanyakan kenapa dia berpikir seperti itu. Jin menjelaskan itu karena aliansi Dracogryph itu masih belum bisa memanfaatkan dirinya secara efisien dengan memisahkan orang-orang ke dalam ras etnis mereka dan kemudian ke masing-masing komunitas, dan kemudian memisahkan ras ke dalam tugas khusus. Sejak dulu hingga sekarang, hubungan antar aliansi dipertahankan melalui pertemuan yang sering terjadi di dalam komunitas independen. Namun aliansi Dracogryph akan segera naik ke tingkat 5 dan kemudian akan menjadi Floor Master. Untuk mendapatkan kerjasama yang baik antar komunitas, bukan aliansi yang terdiri dari komunitas yang independen yang perlu untuk merubah
berbagai aspek untuk ditangani. Akan ada kebutuhan yang menjadi organisasi yang efisien melalui tugas. Porol memiliki kekaguman dan ketertarikan beragam setelah mendengarkan argumen dari Jin. Porol kemudian sedikit tertawa dan berkata, "Jadi, komunitas Nonem akan menutupi kerugian jika Sixcar tidak ikut dalam penggabungan aliansi dengan Draco Griff. Memanfaatkan hak istimewa dari pembentukan aliansi, yang berarti mereka akan meminjamkan kekuatan mereka untuk membantu jika di masa depan akan ada pertempuran melawan Raja Iblis, bukan?" Jin langsung menjawab iya, tapi Shirayuki Hime segera berkata kepada Jin, jika itu berarti mereka wajib untuk ikut bertempur jika melawan Raja Iblis. Bahkan jika lawannya adalah seorang dewa. Tidak peduli situasinya, baik atau buruk, kau harus tetap membantunya. Jika hanya untuk meminjam nama komunitasnya, bukankah itu permintaan yang terlalu tinggi? Cara kerja hak istimewa dalam aliansi adalah jika ada Raja Iblis yang menyerang komunitas dalam aliansi, meskipun aliansi lainnya tidak memenuhi syarat dalam hal tersebut, mereka tetap bisa ikut ke dalam permainan karena hak istimewa tersebut. Dan syarat dari pembentukan aliansi ini adalah mereka akan membantu melawan Raja Iblis, tidak peduli seberapa kuatnya Raja Iblis tersebut. Jin meminta Shirayuki untuk mundur kembali. Jin berkata jika yang menjadi masalah ketika melawan Raja Iblis adalah butuh sumber daya yang besar. Meskipun teman-temannya yang bertempur yang memiliki kekuatan sangat besar, mereka akan membutuhkan banyak sumber daya, dan dengan hal itu, Jin meminta kepada Sixcar untuk membantu dengan sumber daya mereka. Jin kemudian meminta konfirmasi atas rincian bantuan yang akan Sixcar kirimkan. Porol bertanya apa yang dia inginkan darinya, apakah itu uang, senjata, atau gift untuk keperluan perang. Jin berkata jika dia meminta tenaga kerja. Jin kemudian mengatakan jika dia membutuhkan tenaga kerja bukan untuk ikut berperang, karena komunitas mereka akan seaktif kembali. Jadi dia ingin tenaga kerja yang cukup untuk membantu. Porol menanyakan berapa orang yang dibutuhkan. Jin mengatakan jika dia membutuhkan 200 orang. Porol mendengar jika mereka memang membuka lahan pertanian, namun seharusnya mereka tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak itu. Dan mengingat jika Nonem akan kembali ke tingkat 6 digit, dia bertanya-tanya apakah seberharga itu aset yang mereka miliki sebelumnya. Porol pun berkata jika dia tidak keberatan untuk mengirim anggotanya untuk membantu, tapi dia sebagai pemimpin juga ingin tahu alasan mereka perlu untuk mengirimkan anggotanya. Jin menoleh kepada Percher dan memintanya untuk mengambilkan tas yang ada di sampingnya. Dari tas yang diserahkan oleh Percher, Jin menerima kotak yang masih tertutup dan setumpuk perkamen dari kulit kambing. Jin menunjukkan Porol isi dari kotak itu. Di dalam kotak itu terlihat biji logam yang kira-kira seukuran tengkorak manusia. Percher dan Shirayuki Hime tidak tahu apa itu, tapi Porol sangat terkejut karena dia tahu jika itu adalah benda yang luar biasa. Dan perkamen dari kulit kambing itu memperlihatkan peta dari biji besi itu yang berada di tengah-tengah gunung, dan memperkirakan jumlah biji yang bisa didapatkan setelah menambangnya. Ketika dibandingkan dengan logam seperti emas, perak, dan perunggu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Melihat Porol yang mengerti nilai benda itu, Jin mengatakan jika itu adalah inti berlian, dan tujuannya adalah untuk menambang tera material yang berada di wilayah komunitas Nonem. Tera material mengacu kepada mineral yang berada di dalam kategori yang sama seperti kristal ether atau logam mulia, yang mana itu adalah barang dengan tingkat tertinggi, yang bahkan di wilayah terbaik yang diberkatai dewa sekalipun membutuhkan ratusan tahun untuk mengembangkan inti dari tera material. Porol yang berulang kali melihat perekaman itu melihat jumlah tambang yang begitu banyak yang bahkan bisa memenuhi Underwood itu sendiri. Pada awalnya, negosiasi ini mengacu kepada apa yang bisa diberikan oleh Nonem kepada Sixcar. Tapi kini berubah menjadi seberapa banyak Sixcar bisa menyediakan sumber daya dan tenaga kerja. Porol memikirkan tentang menghilangkan syarat sebelumnya untuk menjadikan Nonem menjadi komunitas untuk melawan Raja Iblis saat menyerang. Tapi Porol tidak mau mundur dan mengatakan jika dia menganggap jika Jin tidak tahu harga dari belian itu. Dan Porol menawarkan Sixcar untuk menjadi merek dagang dan menjualkannya.
Tapi Jin mengatakan jika dia tidak akan menjualnya sebagai bahan mentah. Dan karena itu, setelah berlian itu selesai ditambang, mereka akan mengirimkannya kepada Will-O-Wisp untuk membuatnya menjadi barang jadi. Dan mereka akan menjualkannya dengan merek dagang mereka sendiri. Dan Jin menunjukkan surat dari tas miliknya yang menunjukkan jika komunitas Nonem dan Will-O-Wisp telah menjalin kontrak aliansi. Coral berpikir dengan keras, namun akhirnya dia menyerah dengan negosiasi ini. Yang akhirnya Jinlah yang membuat syarat untuk pembentukan aliansi. Izayoi dan Kurousagi yang telah keluar dari perpustakaan menuju ke tempat Lily karena mencium bau sedap dari masakan Lily. Lily berkata jika itu adalah rebusan daging dari game berburu, dan berkata jika itu mirip dengan daging rusa. Izayoi mengingat tentang Grey yang menyukai daging rusa dan berniat membawakannya karena saat ini Grey masih belum bisa mengikuti festival karena luka sebelumnya. Izayoi segera menuju ke tumpukan daging yang ada di dapur dan diikuti oleh Kurousagi. Mereka memasukkan daging itu ke dalam karung yang mereka bawa. Sambil memasukkan daging ke dalam karung, Izayoi dengan cepat menampar makhluk kecil yang terbang menuju ke arahnya. Kurousagi yang melihat dan mendengar suara pukulan kepada makhluk itu bertanya apa itu tadi. Izayoi hanya berkata jika anggap saja itu tidak pernah terjadi. Izayoi kembali memasukkan daging ke dalam karung, tapi kemudian kembali menampar makhluk yang terbang menuju ke arahnya lagi. Kurousagi yang mendengar suara pukulan yang lebih banyak dari sebelumnya bertanya lagi, apa itu? Izayoi kembali berkata, jika kau hanya perlu berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Kurousagi yang sudah tidak mempan dengan candaan Izayoi, kemudian melihat isi dari karung yang berisi daging itu. Saat pertama kali Kurousagi melihat makhluk kecil itu, dia berpikir jika itu adalah peri, tapi setelah melihatnya dengan teliti, Kurousagi terkejut dan bertanya-tanya, mungkinkah itu iblis kecil dari Raples? Setelah mengatakan itu, orkestra yang tadinya masih bermain kini diam dan itu tanda dari dimulainya upacara pembukaan. Akan segera dilaksanakan. Dan Kurousagi yang teringat dengan permintaan dari Shirayasa untuk menjadi MC di acara itu kemudian menyerahkan keempat makhluk itu kepada Izayoi dan memintanya untuk menjaganya. Kemudian Kurousagi dengan gembira menuju ke arah alun-alun upacara dilaksanakan. Di sana pun terlihat Sala yang datang dengan tanduk yang masih diperban. Oke, cukup sekian dulu video pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya akan membahas tentang komunitas Two Wings yang ngajak ribut Nonem. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Like jika kalian suka, komen jika ada pertanyaan atau saran, dan sampai jumpa.